Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Acara ini didukung oleh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata allati tamliku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dina wongina ayeuna urang sadayana tiasa silaturahim dina raraga thalabul ilmi, anu mudah-mudahan thalabul ilmi ieu sakumaha dawuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan dua kakinya ke satu tempat yang ada ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan orang tersebut menuju surga. Dan alhamdulillah di hari ini pula bukan hanya sebatas thalabul ilmi, tapi kita bisa bersilaturahim kembali, yang mudah-mudahan pula silaturahim ini sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan yuswanya, maka sambungkan silaturahim. Hoyong panjang yuswa Bu, sabaratus tahun. So, ditaruh sabaratus tahun banyak ngahulang. Hari ditaruh hoyong panjang, hoyong ngan pala basa sabaratus tahun tah. Cekap 120. Wah. Aja ini sabaraha? 60 genep. Ah jag-jag genehnya genep-genep mah. Tuh 72. Hoyong sabaraha puluh tahun deui, Pak. 72 mah berarti tos kenging bonusnya. Tos kenging bonus tos ngalangkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi maksud panjang yuswa teh memang aya dua nya maknana teh. Aya nu memang panjang yuswa teh memang hakiki. Hakiki teh memang ku Allah dipasihan yuswana 70 tahun, 80 tahun. Saya goreng gaduh jamaah di Holis Al Muhajirin. Pami ngobrol teh kedah gogorowokan Bu. Dan pami teu gogorowokan mah sareng anjeunna kirang kakupingeun gitu. Yuswana 81 tahun. Tapi hadir we tacan kantos izin gitu. Sumping ka masjid ngaos Quran gitu. Malihan talaki nyalira-nyalira ngiringan tiap sumping pangpayuna wae. Upami tas rengseng ngaos Quran teh pasti aduh abi mah da cenah karaos itu karaos ieu nuju teu raraos eta nuju teu raraos teh sumping we gitu. 81 tahun. Masih kene semangat talaki Al-Qur'an baca gitu tiap saminggon sakali. Nu kadua memang
aya maknana majazi. Makna majazi teh bukan makna sebenarnya. Jadi ku Allah teh dipanjangkeun yuswana teh sanes ukur jumlahna 70 80. Yuswana mah tiasa janten mung 40 tahun tapi amal solihna jariyahna panjang dibieun ka ayeuna karaos keneh. Pami di urang mah sahanya Allahu yarham Ustaz Eka nya puji. Nah, Ustaz Eka. Samkuring ninggal anu nyolatkeun anu nguruskeun jenazahna padahal yuswana masih kene pamuda kene 40 tahunan gitu. Tapi nu nyolatkeun samkuring sapertos ninggal nyolatkeun ketua umum gitu, nyolatkeun tokoh-tokoh gitu. Ustaz Sidik Amin, Ustaz Mitang Mukhtar, Ustaz Usman Solehudin. Tah aya pamuda Pak, nu yuswana teh 40 tahunan Bu, 40 tahunan ngantunkeun. Tapi nu nyolatkeun anu ngurus deugeun katras-terasan gitu. Tah urang bade aya dina posisi anu mana? Ibu-ibu hoyong makna hakiki, hoyong makna majazi. Duana kumaha tuh duana pada mal tiasa. Duana teh maksana mah yuswana 80 tahun gitu, tapi amalna seueur. Mudah-mudahannya sana pami ditakdirkan ku Allah yuswana panjang asli gitu. Tak setiap detik menit jamna teh teu ngalangkung teu kalangkung kajabi ku amal saleh. Bapak Ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, simkuring ngaos survei. Survei teh memang biasana yang namanya survei teh kan sampel punya. Namanya survei mah sampel. Dari beberapa titik diambil sampel kemudian dikalkulasi, dihitung, ternyata ada pada angka 70%. Survei apa yang angkanya 70%? Ternyata 70% itu bukan survei yang positif, bukan survei yang menggembirakan khususnya bagi kaum muslimin. Tapi ternyata survei yang 70% ini adalah survei di mana kaum muslimin di Indonesia dari jumlah yang mayoritas itu ada di angka 70% orang-orangnya tidak mampu baca Al-Quran. Nah, kinten-kinten dina 70% orang aya teh kalau beut di hoyong terang mah berarti kada dites hiji-hijinya. Bade aya nu dites hiji-hiji ngaos Quran. Jadi bukan tidak lancar, tapi ini mah tidak bisa baca Quran. Kategorina teh buta huruf Al-Quran. 70%. Kira-kira kalau 70% tidak bisa baca Al-Quran, buta huruf Al-Quran, mungkin tidak orang-orang yang 70% ini mampu, mau, semangat untuk memahami Al-Quran. Kalau buta huruf Al-Quran kira-kira lamun diajak ibadah bakal semangat atanapi hare-hare? Bakal hare-hare. Maka nanti jangan heran Pak kalau ada orang ketika diajak persoalan tentang kepemimpinan siga kamarinya, ayo yo nih pemimpin teh kriteriana menurut Al-Quran begini, menurut As-Sunnah begini, pandangan para ulama begini. Kira-kira jawabannya kumaha? Cik atulah cenah ieu mah urusan politik, cenah ulah mamawa agama tuh nya. Kitu jadina teh. Maka wajar nanti kalau yang terpilih itu gambaran dari kualitas kaum muslimin secara umum gitu. Jika terima politik, nah urusan politik mah ulah mamawa agama, ya politik mah politik. Jadi memisahkan antara urusan yang lain dari urusan agama dipisahkan. Matak sabaraha seueurna kiai ulama ustad gogorowokan kriteria-kriteria tentang pemimpin, matuh teu di Jawa Barat. Bahwa orangnya kalebet anu teu.
buah orangnya kalabat anu sami gitu ada. Nu penting mah katingali populerna, yang penting kelihatan aksinya, yang penting kelihatan A B C D E F G. Apalagi hari ini era digital, era media sosial, maka siapa yang aktif di media sosial maka dia yang akan mendapatkan perhatian yang banyak dari masyarakat. Tuh ibu mau langsung disubatkan. Si kanu keul kene ibu. Jadi orang nanti bu tidak akan melihat lagi ini bagaimana biografinya. Yang penting orang ini aksinya terlihat populer, kemudian sehari-harinya ngawur-ngawur artos, ngabantosan dan sebagainya. Jadi itu saja yang dipikirkan. Nu penting mah masihan sembako kan gitunya. Nu penting mah ngabantuan, nu penting mah itu dan sebagainya. Wajar Pak Bu kalau surveinya tinggi dan menangnya tinggi. Ngarintis nanti seberapa puluh tahun atunya. Beliau aktif di media sosial sejak kapan? Sejak di Purwakarta kan? Sudah punya akun dan subscribernya banyak sekali. Maka ini jadi persoalan karena ternyata kaum muslimin di hasil survei ini yang survei Kementerian Agama 70% teh Bu ieu teh tos ngirangan bagi kapungkur mah simkuring nuju sakola kene itu aya di angka 80. Ayeuna tos 70% berarti ngirangan. Karena hari ini sudah mulai banyak kajian Al-Qur'annya sudah mulai di mana-mana, bahkan kuliah perguruan tinggi, sekolah-sekolah selalu ada beasiswa khusus untuk yang hafal Quran. Selalu ditampilkan nih kuliahlah di perguruan tinggi ini hasil output mahasiswanya hafal sekian juz, baca Al-Qur'annya bagus dan sebagainya. Sekarang sudah mulai ada perhatian meski masih di angka 70%. Iya teh leres 70% teh buta huruf Al-Qur'an atanapi eta mah cenah survei biasa we sebagian lah sampel. Ternyata ada survei yang kedua. Simkuring ningal ada survei tentang ketaatan kaum muslimin terhadap persoalan ibadah salat, Pak. Kinten-kinten aya di angka seberapa persen? Sok tebaknya tadi yang buta huruf Al-Qur'an 70%, kira-kira yang taat dalam menunaikan ibadah salat aya di angka seberapa persen? Nah, 30-an. Ternyata ada di angka 32%. Ada lembaga organisasi kemasyarakatan yang mensurvei tingkat ketaatan kaum muslimin dalam urusan ibadah sholat, ternyata ada di angka 32%. Berarti cocoknya tadi anu teu bisa baca Quran 70%, nu tara sholat 30%, nu osok sholat 30%. Jadi yang taat menunaikan sholat hanya 30%. Kenapa? Karena yang 70%-nya buta huruf Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Jangankan diajak untuk sholat berjamaah, diajak ngaji, diajar mau sesat. Dan begitu kondisinya. Kita ingat sirah para sahabat banyak kan. Khalifah Ali bin Abi Thalib diprotes buku masyarakatnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib itu khalifah ka sabaraha Bu? Kaopat, kemudian karesannya ngapu ieu nomor 6 kaopat. Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau diprotes oleh masyarakatnya, oleh para sahabat yang lainnya. Bukan mungkin sebagian sahabat, sebagian tabi'in. Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kenapa kondisi pemerintahan hari ini tidak seperti sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Tidak seperti ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab atau oleh Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan. Kenapa ketika dipimpin oleh Amirul Mukminin yang bernama Ali bin Abi Thalib, kata para sahabat, nah kondisi negara tebut kacau kieu? Bu, jawaban sahabat Ali,
nanti singkat padat. Dulu kata Ali bin Abi Thalib, ketika Rasulullah yang memimpin, ketika Abu Bakar yang memimpin, Umar yang memimpin, Khalifah Utsman yang memimpin, masyarakatnya adalah levelnya seperti aku. Jadi level sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka kondisi keadaan negara pada waktu itu makmur. Tapi hari ini ketika aku yang memimpin, kondisi masyarakatnya seperti kamu. Sudah bari nunjuk kana protes eta. Jadi kualitas masyarakatnya tadi 70%. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memimpin dengan baik kalau masyarakatnya tidak bisa diajak dalam persoalan agama. Diajak ngaji hararese, diajak belajar hararese, diarahkan kepada syariat tidak mau taat, disuruh zakat ngadon ditimbun zakat dan sebagainya, menolak dan sebagainya. Taruhikeun ka kitu. Jadi bisa jadi hari ini memang ternyata kondisinya masyarakatnya begitu. Lagi-lagi ada sebagian kelompok orang yang ingin memisahkan antara urusan agama dengan urusan-urusan yang lain. Jadi kan iya mah atuh pirage cenah bisnis lah ulah mamawa Quran Sunnah. Maka jangan heran di setiap transaksi yang terjadi itu pasti ada kecurangan dan sebagainya. Nah, maka kita harus mulai dari mana? Tadi Bu ini yang angka 70% kedah dipresnya diperes gitu dugikeun ka 70%. Maka kita yang sudah punya kader sok suntrungkeun. Kuya suntrungkeun oge da ka madrasah, ka masjid. Suntrungkeun, maksud suntrungkeun kumaha? Jangan bertanya, jang neng kerasa teu ngaos di Masjid Al-Islam, jangan bertanya begitu. Di kita selalu begitu ya, ditanya ulah ditanya. Langsung daftarkan jang ngaji. Jadi sifatnya bukan pertanyaan, tapi sifatnya instruksi. Jang ngaji, neng ngaji jam sakieu. Di Al-Islah kelas 4 5 pada maghrib, yang lain sore. Jadi ulah kersanya ngaos di Al-Islah, jangan begitu. Kalau diberikan pilihan nanti anak akan memilih sesuai dengan keinginannya. Nu lain ge teu ngaji, abi moal ngaji. Padahal bermula dari kemampuan membaca Al-Qur'an lah kaum muslimin akan mampu memahami Al-Qur'an. Bu emot keneh aya mubalik anu ngabahas bab surat Al-Qari'ah wajib. Apa emot keneh? Jadi ada mubalik, ada ustad viral di media sosial membahas tentang salah satu nama surat. Nama suratnya Bu Al-Qari'ah. Al-Qari'ah teh hartosna naon Bu? Kiamatnya. Nah, kata mubalik ini saya heran. Kenapa Al-Qari'ah diartikan kiamat? Saya bingung Bu, sampaikan kan menyebutkan bingung. Kenapa Al-Qari'ah diartikan kiamat? Karena kata beliau, kita kalau mengadakan acara besar, pengajian umum atau hajatan atau apa yang istilahnya kegiatan-kegiatan yang besar, kita selalu mengundang qori dan qori'ah. Bahasa nanti Bu. Qori itu apa Bu? Qori naon? Sok maca Qur'annya, qori mah berarti pamegat, pami qori'ah perempuan. Jadi pembaca laki-laki dan pembaca perempuan. Maka kata beliau, Al-Qur'an ini, Al-Qari'ah ini keliru kalau diartikan kiamat. Jadi selama ini kita salah, kata beliau. Harusnya Al-Qari'ah itu diartikan pembaca perempuan, bukan hari kiamat. Eta nu sumping jamaah budak teh nu protes atuh. Kenapa jamaah yang hadir tidak ada protes? Sabab anu ngadugikeunna ka hiji kiai nya ustad gitu mubalik.
Maka kalau yang menyampaikannya tokoh yang bergelar, sudah punya titel mubalik, sudah punya titel kiai dan sebagainya, orang kan ragunya untuk membantah jaba, oh abi mah da jamaah biasa, teu ngartos istilah qori-qoriah teh naon. Dan kemudian di akhir kalamnya beliau mengatakan, bapak-bapak, ibu jamaah yang hadir hari ini semuanya beruntung mendapatkan rezeki dari ilmu yang saya sampaikan ini. Jadi bangga Pak, bangga mengartikan Al-Qari'ah dengan terjemahan pembaca perempuan. Bentana tina naon Bu? Pembaca mah tina qaf, ra sareng hamzah. Nya qara'a membaca. Siga wahyu nu kahiji iqra, qaf, ra, hamzah. Pami qari'ah mah qaf, ra sareng ain sanes hamzah. Jadi ini level mubalik ini tidak bisa membedakan antara hamzah dengan ain. Jadi kalau membedakan hamzah dengan ain saja keliru, bagaimana membedakan yang lainnya? Awalnya gue simkuring husnudon Pak. Oh iya masih gana kacaletotnya gitu. Atau keliru memahami, keliru baca dan sebagainya. Ternyata di tayangan-tayangan kajian berikutnya, geningan memang rada benten, ya mubalik teh. Jadi memang rada ngahiwal gitu. Iya nate pemikiran nate rada ngahiwal. Akhirnya berarti ini mah bukan kesalahan lidah, tapi memang betul-betul kebiasaan. Siga nu ayana nuju ramenya, eta kesalahan lidah atau napi kebiasaan. Nah, terang ti mana kebiasaan? Berarti ibu sok nonton videona. Ya. Jadi anu disebut kebiasaan mah ketika berulang-ulangnya. Simkuring kantos ngaos seratan Kiai Haji Quraisy Shihab, M. Quraisy Shihab. Kata beliau, yang disebut pencuri itu bukan yang mengambil barang orang lain satu kali dua kali gitu. Karena zaman sahabat Umar bin Khattab ge ayahnya anu maling terus disidang kan tidak langsung dihukum, disidang terlebih dahulu. Ditanya, nah habut maling, kondisina kumaha, itu tidak disebut sebagai pencuri. Jadi disebut sebagai pencuri teh ketika dia melakukan hal itu terus-terusan. Jadi sudah menjadi kebiasaan, terus jadi akhlak. Nah, ibu-ibu tahu, bapak-bapak juga tahu, ternyata di video-video yang lainnya juga sama. Kalimat yang diucapkan itu ternyata berulang-ulang terus diucapkan begitu. Maka itu bukan kacaletot-letahnya, tapi eta mah tos memang jadi akhlak. Akhlak teh pekerjaan yang dilakukan sudah tanpa sebab deui. Pami ibu salat, bapak salat, takbirna lambat atau napi enggal, cepat atau sedang atau biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Tapi lamun misalkan ibu takbir tiba-tiba salat di masjid berjamaah tiba-tiba jadi lambat, takbirna Allahu Akbar. Padahal biasa nage tiba-tiba begitu berjamaah di masjid jadi kitu ta eta gara-gara sebab atau karena sudah jadi akhlak. Ah eta mah gara-gara sebab atau bukan belum jadi akhlak. Tapi kalau ibu salat sendiri, salat berjamaah, salat yang wajib, salat yang sunnah, tidak ada gangguan apapun, tidak terpengaruh oleh apapun, begitu salatna teh gitu. Maka itu sudah menjadi akhlak dalam salatna. Termasuk ucapan. Ibu pamit tijali ke nu kaluar kecap naon. Oi bapak-bapak kumaha? Nya eta teh akhlak teh menentukan akhlak teh. Kan sok aya nu begitu tijalikeun teh ujug-ujug langsung kancing coploknya gitu. Kancing coplok aya nu langsung Allahu Akbar, aya nu innalillahi. Aya nama malihan ungkapan Allahu Akbar, Assalamualaikum, insyaallah itu sudah menjadi bahasa umumnya, bukan milik kaum muslimin saja Bu ya. Sim goreng aneh gitu. Aya orang kafir
begitu diajakan transaksi nanti janjian walarana teh insyaallah gitu. Insyaallah ya teh. Kamari simkuring ningal podcast Cristiano Ronaldo Bu. Ibu terang Cristiano Ronaldo. Ayo terangin Bapak ge terangnya. Sareng murang kalihna duet sareng YouTuber nu sana. Ditaros murang kalihna. Apakah suatu saat nanti kamu berharap bermain bareng dengan ayahmu dalam satu pertandingan sepak bola resmi? Jawabannya naon Bu? Insyaallah. 2 kali insyaallah nage. Jadi muni raoseun gitu insyaallah gitu. Dan Ronaldo pami jumpa sareng eta naon sawartawan begitu nyampurkeun teh assalamualaikum. Kitu kumaha istilah assalamualaikum, istilah insyaallah, Allahu akbar. Dan yang terbaru kan ketika terjadi gempa di mana geningan Pak? Aya gempa si pendeta teh nuju ngadugikeun ceramahna, tuluy gempa kan? Eta pendetana Bu henteu lumpat tina meja, tapi nanti merenung. Ieu kunaon jamaahnya? Kunaon jamaah teh lain pedah sieuneun ku gempa, eta jamaah sieun bari talakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Padahal di gereja itu. Pendeta bingung ngahuleng, ih ajaran kuring gagal. Nya dugikeun ka kitu geura. Tah, naha eta anu kieu teh disebut akhlak kata tim antara pisanes ya. Benten ninga. Tapi lamun misalkan non muslim wae nalika tijalikeun ujug-ujug Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Ari urang anu muslim kancing coplok kacidanya ya mah piraku gitu. Nah ini berawal dari kembali lagi ke tadi gara-gara kaum muslimin mayoritas banyak yang tidak bisa baca Quran. Jadi memahami Al-Quran teh kumaha nu ngadugikeun. Kalau kata ulamanya Al-Qari'ah teh bukan kiamat, tapi pembaca perempuan nuturkeun eta teh. Tidak ada yang protes. Diprotesna ku saha? Ku para ulama diprotes teh bikin kembali kajian, kemudian meminta MUI untuk bertindak dan sebagainya. Karena kalau dibiarkan nanti semakin banyak masyarakat yang ikut-ikutan. Bahkan hari ini Pak Bu ada dosen, kalau tidak salah dosen ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Bu pami anu ngadugikeun anu ngadamel proyekna ilmu Al-Qur'an dan tafsir kira-kira urang bakal bercanten wah. Wah, ieu dosen jawab ngajar lagi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Tapi ngadamel konten YouTube isina teh baca Al-Qur'an diiringi musik tuluy lagamna lagam rapper. Sok. Ibu bade kumaha? Tapi ku simkuring malah dipraktekkeun di dieu. Hawa teh nu nempelna rap eta na irama rapperna bahaya. Jadi simkuring sareng kawan-kawan di alumni perguruan tinggi dina grup urang serang sadayeuna akun YouTube-na. Diserang akun YouTube-na, diketik titik 3 kemudian di-report dilaporkeun ka YouTube-nya, ka pihak YouTube. Yen konten ini teh istilahnya mah sampah lah gitu. Sara dan sebagainya. Atau ku pihak YouTube ditutup, bikin akun yang baru. Berarti nunjukkeun ieu mah sanes bukan tidak paham tapi memang pahamnya begitu. Nya tuh pirakunya ayeuna maca Quran diiringi musik kemudian nadanya nada rapper. Ibu terang rapper? Nya terang kumaha. Kumaha mal dipraktekkeun ku simkuring da wilih diturutan. Dan di kita yang terbaru bulan-bulan kemarin ada grup band besar legend ibunya nuju manggung maca Al-Fatihah tapi make musik. Kan aya aja di urang moal diwartos-wartos band nama nyata maca Al-Fatihah geura pakai musik di konser. Mungkin maksudnya baiknya, niatnya baik, dan beliau memang pemahamannya agak bukan aktivis keagamaan lah ya gitu. Hanya sebatas punya guru spiritual gitu. Jadi ingin terlihat lebih agamis ketika konser maka membacakan Al-Fatihah diiringi musik.
Nempel Pak lagamna teh ka ieu ka memori abdi. Ngan meuli bacakeun di dieu. Bahaya. Ditegur langsung oleh MUI. Bagian kebudayaan. Ustaz JJ kalarasannya ketua umum anjeunna ti MUI pusatnya sebagai bagian kajian kebudayaan. Betul, seni musik itu bagian dari budaya, seni dan sebagainya. Tapi hati-hati budaya jangan sampai kebablasan. Langsung ditegur ya mah. Tah pamian akun YouTube ieu mah, sesah negurna ge. Ka hiji beliau sebagai dosen lagi ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Dalilna naon, Pak? Dalilna teh innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kata beliau, yang disebut dengan indah dan cantik itu adalah kaitannya dengan seni. Jadi disebut indah teh seni. Masyarakat kita kalau berbicara tentang seni, maka dia akan berbicara tentang musik. Tah Al-Qur'an teh kalamullah, Allah menyukai keindahan, menyukai sesuatu yang indah. Maka kalau Al-Qur'an dibacakan dengan seni, musik dan sebagainya, Allah akan menyenangi, Allah akan menyukai. Tapi walarana kumaha? Karena indah kan dina hadis Nabi disebutkannya. Nabi SAW kantos ngadawuh, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian yang merdu. Nu kabayang ku ibu bapak merdu nu kumaha? Nyaeta siga lagu-lagu teh nya ngahaleuang gitu. Da definisi baca Quran anu sae versi masyarakat hari ini adalah pertama yang suaranya melengking, kedua lamun imaman gancangnya. Dua sasi deui Ramadan ya. Ibu-ibu sok lebih semangat berjamaah di mana? Anu 7 menit rengse atau napi nu setengah jam. Jadi nu disebut indah teh ketika suaranya melengking, mendayu-dayu dan sebagainya. Meski secara kaidah misalkan harusnya 2 harokat dibaca 2 rakaatnya. Nah, panjang teuing atuh. Jadi keliru gitu, gunnah ditabrakan, mad tidak dipakai, qalqalah di sembarangan, acak-acakan. Apalagi sifat huruf dan sebagainya. Nah ini harus hati-hati. Hari ini sudah mulai ada orang-orang yang berani terang-terangan. Karena eranya era digital, jadi diposting di YouTube. Kalau diposting di YouTube, maka semua orang bisa menyaksikan. Padahal, Bu, sebelum ada Nabi Muhammad SAW, sebelum diutus, sebelum namanya istilahnya jadi resmi jadi Rasul di usia sabara 40 tahun, mendapatkan wahyu pertama, kemudian menyampaikan ke masyarakat. Kan orang-orang Arab sudah ada kesenangan dalam dunia apa? Sanes musik di Arab mah syair. Maka di setiap tahun itu selalu ada perlombaan yang syairnya terbaik ditempelkan di Ka'bah. Itu juara 1, juara 2, juara 3 ditempelkan di Ka'bah. Ari syair aya nadaan, aya. Ketika membacakan syair kan telempengnya, enteplet ada nadanya, ada iramanya. Tapi sejak adanya syair zaman dulu kemudian datang Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an belum diceritakan ada menggunakan irama syair yang populer di orang-orang Arab. Syair Arab anu ibu-ibu hafal nu mana? Bapak-bapak hafal syair Arab nu mana? Anu diurang rame syair Arab. Eta geningan ketika Rasul hijrah ke Madinah disambutkannya ku syair ta eta tola al badru alaina. Kumaha iramana teh? Tola al badru alaina. Katanya nya hafal ibu genya. Itu kan salah satu syair Bapak juga. Tapi pernah tidak ada yang membaca Al-Qur'an pakai nada eta. Katas tuh Bu. Walaupun syair ada nadanya, Al-Quran turun lewat lisan, bukan lewat tulisannya. Lewat lisan kan melalui malaikat Jibril, kadang berupa apa gitu beda-beda. Kadang langsung malaikat Jibril yang membacakan, kadang berupa
lonceng, gemerincing lonceng dan sebagainya disebutkan dalam beberapa riwayat begitu. Nah, ketika syair ada nadanya, ada iramanya, ternyata para sahabat tidak membaca Al-Quran dengan versi syair yang sudah populer sehingga tadi. Emang tidak bisa menggunakan irama Tola al-Badru alaina ketika kita baca Quran? Bisanya, praktekkan ulang. Beli nempel deh gitu. Bisa, tapi kenapa tidak? Nah, ini yang jadi persoalan. Maka bukan sembarang seni dan sebagainya, bukan persoalan Allah ini menyukai keindahan dan sebagainya. Persoalannya adalah ketika disebutkan Allah itu indah dan menyukai keindahan, versi yang mana gitu. Nah, sesuai dengan keinginan kita, bangsa orang udah resepna kana lagu, tacan lamun dilumpatkeun ka Jawa Baratnya, lagu nu populer lagu naon? Lagu Sunda. Bade dipraktekeun. Simkuring mah aya Bu, irama pakai nada Sunda aya, anu pakai Al-Badru alaina aya, pakai irama rapper aya gitu tiasa. Tapi kalau ini diajarkan, dikenalkan, justru yang nempel teh eta. Sababaraha kali simkuring ngajarkeun ka murang kali irama anu gampil nempel teh nu kararitu gitu. Gitu nanti hoyong nama mempraktekkan gitu nya tadi oke. Tapi awatas gitu. Jadi ini persoalan penting. Kembali lagi ke angka yang tadi 70%. Maka kalau Bapak Ibu tidak memulai dari sekarang, menyiapkan kader, orang-orang terdekat, ajak tetangga dan sebagainya untuk belajar Al-Qur'an, nanti tambah banyak orang yang buta huruf Al-Quran, dan nanti ketika ada sekelompok orang yang menyimpang pemahamannya tidak dipahami. Atau lamun kitu masna ulah dikuliahkeun barangkali teh geuningan gelarna mantereng teh pemahamanna kitu. Justru sebaliknya. Justru kita harus menyiapkan kader kita, sakolana tamatkeun, kuliahna tamatkeun, supados aya nu nandingan. Sabab mah yang bergelar mah ketika nu ngoreksina saperti simkuring nya budak ngora cenah kuliah heula we cenah kitu eta jawabanna teh. Meski yang kita sampaikan Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kalau dia tahu misalkan yang mengkritiknya teh, yang nu protesna teh bukan anak-anak kuliahan atau yang baru kuliah S1 dan sebagainya, itu mereka pasti akan menyepelekan. Peragi SIG senang kuliah lah nu bener, senang diajar lah nu bener. Maka kita harus menyiapkan kader kita, pamitiasa kuliahkeun ka Timur Tengah, kuliahkeun ka Timur Tengah. Supaya mendapatkan ribuan jutaan ilmu di sana, kan tempatnya di ditu nya. Tempatnya di ditu, para ulama, masyayikh, kemudian kitab-kitab ada di sana banyak. Kuliahkeun ke Timur Tengah, lamun teu acan takdirnya kuliahkeun dugikeun ka rengse di Bandung, banyaklah kampus yang bagus gitu, yang siap mendidik anak-anak sesuai dengan Quran dan Sunnah, supaya nanti ketika ada yang bertitel tinggi, bergelar akademik tinggi, bisa dilawan oleh kader kita yang punya gelar yang sama. Kan kejadian tahun-tahun yang lalu juga begitu, ketika para ulama senior kita diskusi, kemudian yang diskusinya bergelar dokter, tidak mau, cenah teu kuliah gitu jadi nanti. Makanya sebagian kawan-kawan saya, guru-guru saya hari ini sarumanget karuliah teh, sarumanget karuliah teh, daftar deui terus we belajar supaya nanti ketika berhadapan dengan orang-orang yang bergelar akademik, secara akademik mereka pertama tidak minder, kedua yang diajak diskusi juga mereka tidak akan menyepelekan kita gitu. Dan tadi oge gitu rupina saya teh dosen cenah gitu, dosen lagi ilmu Al-Qur'an dan tafsir, pemahamannya begitu, kira-kira kita bisa mengkritisi tidak? Nah, kalau tidak luar biasa. Maka ya rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, PR kita hari ini adalah bagaimana caranya mengajak kaum muslimin secara umum agar mereka mau ngaji, diajar maca Quran.
ulah isinnya kan pami diajak rata-rata walarana kumaha era cenah isin teu bisa. Eta mah justru yang begitu bukan malu, itu mah tidak punya rasa malu. Da saur Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut malu teh al haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Maka orang yang punya rasa malu dia masih memiliki keimanan. Maka kalau memiliki keimanan, rasa malunya itu akan mendorong dirinya untuk semangat ngaji, semangat diajar. Justru rasa malunya akan mendorong untuk ikut pengajian. Rasa malunya akan mendorong untuk ikut diajar maca Quran, najan terbata-bata sawios. Keun we. Di Jogja hari ini sudah ada gerakan lansia baca Iqra.